Halo Evinian, selamat datang kembali di channel Azizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan cara di Sabri Azizwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini akan bahas anime yang tayang pada 2018 lalu, yaitu Tensei Shitara Slam Dataken atau biasa disebut Tensura. Sebuah anime yang cukup fenomenal karena MC-nya berinkarnasi jadi slime, sebuah makhluk lemah di game maupun isekai kebanyakan yang dipandang sebelah mata. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang seorang om-om jomblo umur 37 tahunan bernama Mikami Satoru yang mati ditusuk lari. Satoru berinkarnasi ke isekai menjadi slime. Beruntungnya, karena dia sudah punya pengetahuan tentang isekai dari game yang dia mainkan, memudahkannya beradaptasi dan menerima kenyataan kalau wujudnya kini menjadi slime. Satoru punya skill unik yaitu Predator, yang membuatnya bisa meniru wujud, menganalisis, dan mengembangkan skill baru setelah mengkonsumsi segala macam benda dan makhluk yang dia makan. Dari awal aja udah banyak untungnya orang. Sampai suatu saat, Satoru menyadari kalau dia di-spawn dalam gua. Berkat naga topan yang tersegel bernama Veldora yang mengajarinya untuk melihat menggunakan indera sihir karena konteksnya ini dia nggak punya mata. Tentu saja, mereka menjalin hubungan pertemanan. Namun sayangnya, karena tidak bisa keluar karena disegel, Satoru berinisiatif untuk menyimpan Veldora ke dalam tubuhnya untuk dianalisis sambil mencari cara untuk melepasnya dari segel yang mengikatnya. Sebelum disegel, mereka saling memberikan nama. Oh iya, disinilah pentingnya sebuah nama ya guys. Jadi monster yang ada di isekai ini itu nggak punya nama. Jadi ketika memiliki nama, maka namanya akan terukir dalam jiwa mereka, buat mereka berkemungkinan berevolusi atau minimal jadi tambah kuat. Satoru memberikan marga Tempest, sedangkan Veldora memberikan nama pada Satoru yaitu Rimuru. Jadinya Rimuru Tempest dan Veldora Tempest. Kemudian Rimuru masukkan Veldora ke dalam tubuhnya. Rimuru pun keluar dari gua setelah 2 bulan berkeliling. Dan diketahui, sejak menghilangnya Veldora, seluruh monster di hutan Jura menjadi kacau untuk saling memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Dan disinilah petualangan Rimuru dimulai. Apakah Rimuru dapat membawa kedamaian di hutan Jura? Bagaimana Rimuru dapat bertahan dari berbagai macam ancaman? Kenapa menghilangnya Veldora bisa menciptakan kekacauan? Apa aja yang akan Rimuru hadapi untuk bisa hidup di isekai ini? Apakah anime ini cukup rekomen ditonton? Ya, terutama buat kalian pecinta anime isekai dan MC yang overpower. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama, bagaimana penulis cerita berhasil menyampaikan gambaran umum-umum jenis monster beserta ability-nya, yang mana mereka punya peran masing-masing dalam bidang pekerjaan jika diaplikasikan ke dalam kehidupan sosial ketika sudah menjadi kawan dan penduduk Federasi Hutan Jura. Yang kedua, betapa detail segala hal yang berbau sihir menjadi cukup logis dijelaskan oleh Petapa Agung, seperti material sihir sampai cara mengolahnya. Ini mengingatkanku pada game online mobile. Yang ketiga, walaupun karakternya ada banyak, semakin bertambahnya jumlah relasi yang dibuat, semua terasa memiliki porsinya masing-masing. Bahkan Blacksmith di Federasi Tempest yang nggak banyak amat ambil peran penting, masih kebagian jatah durasi walaupun nggak banyak. Yang keempat, actionnya yang sangat epic. Yang kurang kusuka dari anime ini yang pertama, semua terasa legowo. Ya maklum sih, mereka kebanyakan monster, bukan manusia. Yang ambil keputusan ya nggak mikir-mikir amat. Yang kedua, semua yang menjadi bawahan di anime ini terlalu membanggakan tuannya, yang mana biasanya menjadi awal mula konflik tambahan yang bikin cerita terasa dilama-lamain. Atau akunya aja yang nggak paham sistem monarki di peranimean ini. Yang ketiga, semua terasa menjadi tidak masuk akal ketika sudah berurusan dengan Raja Iblis. Untuk karakternya ada Rimuru Tempest MC kita, slime overpower yang selalu diremehkan. Veldora Tempest, si naga topan yang saat ini masih tersegel. Shizu, yang katanya cinta sejati Rimuru, udah mati aja. Rangga, anjingnya Rimuru yang sebenarnya dia serigala sih. Kemudian dari ras ogre, ada Benimaru, Soe, Suna, Kurobe, Hakuro yang merupakan ras ogre tersisa. Gelt, babi berbadan besar jagoan kita semua. Gabiru dari Last Lizard yang butuh pengakuan. Milim Nafa, salah satu Raja Iblis yang ngeselin dan banyak omong. Treni dan Tira, Dewi Penunggu Hutan Jura. Yuki dari Federasi Pendidikan Anak Isekai. Lalu bocil-bocil yang dipanggil ke Isekai. Sisanya aku lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan, yang pertama karena makin banyaknya karakter dan relasi, kuharap karakter lain kedepannya nggak dijadikan sebagai penambah durasi doang. Ya ini kekhawatiranku doang aja sih. Yang kedua, Hinata Tanaguchi ini musuh atau kawan ya? Karena sepertinya ia meninggalkan Shizu karena nggak spam aja. Yang ketiga, apakah iblis ganteng yang menyebut dirinya Kuro ini bakal berhadapan dengan Rimuru, kemudian menjalin kontra atau semacamnya? Karena di akhir episode 24 sudah di-spill kalau bakal dinamai Diablo. Yang keempat, apa motif dan tujuan sebenarnya dari Raja Iblis Kaleman, yang terkesan ingin memonopoli kehidupan Hutan Jura? Yang kelima, apakah Raja Iblis Milim punya hubungan dengan Veldora?
Mengingat mereka sama-sama punya titel naga. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana, sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dikerjakan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat adsense dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.